Kenapa orang kompeten justru disingkirkan? Pernah tidak kamu melihat ini? Orang yang paling rajin, paling cepat belajar, paling cepat menyelesaikan masalah, tapi justru dia yang tidak naik jabatan. Bahkan dia tidak dilibatkan dalam proyek besar, hingga perlahan disingkirkan. Nah, sementara yang biasa-biasa saja, justru aman. Nah, ini bukan kebetulan, dan ini bukan soal nasib. Ini adalah struktur kekuasaan di kantor, dan hari ini kita akan membedahnya dengan dingin. Kita dibesarkan dengan satu mitos, kalau kamu pintar dan bekerja keras, karirmu pasti naik. Nah, itu benar, tapi itu hanya terjadi di dunia yang ideal. Tapi di kantor, bukan dunia yang ideal. Nah, kantor adalah sistem sosial di mana setiap orang saling berlomba untuk naik ke atas. Nah, di dalam sistem sosial, yang bekerja bukan hanya kompetensi, melainkan persepsi, ego, dan kekuasaan. Nah, disinilah banyak orang cerdas kalah dalam persaingan. Mereka kira kantor itu seperti ujian sekolah, di mana siswa yang dapat nilai tinggi, dia yang jadi juaranya. Padahal, kantor itu lebih mirip seperti papan catur. Mari kita jujur, orang kompeten itu berbahaya. Kenapa? Karena dia membuat standar baru, dan standar baru itu membuat orang di sekelilingnya terlihat biasa. Apalagi jika atasan tidak terlalu kuat secara intelektual. Nah, kehadiran orang kompeten bisa memicu satu hal, ancaman psikologis. Nah, atasan akan merasa wibawanya akan berkurang dan otoritasnya akan terancam. Nah, maka yang sering terjadi bukan kolaborasi, tapi pengamanan posisi. Nah, mereka akan mengontrol, mengucilkan, dan menyingkirkan yang terlalu bersinar. Nah, secara logika, atasan seharusnya senang punya bawahan yang hebat. Tapi, ada beberapa atasan yang tidak selalu logis dan mereka lebih mengandalkan ego. Nah, oleh sebab itu, dalam banyak organisasi, promosi tidak jatuh ke tangan mereka yang paling pintar, tetapi yang tidak mengancam ego dan wibawa atasan, atau istilahnya aman secara politik. Nah, biasanya orang yang terlalu pintar, terlalu cepat, dan terlalu cerdas akan membuat orang di sekitarnya itu merasa lambat. Nah, dan jika ini terus-terusan terjadi, yang diterima justru bukan penghargaan, tetapi pengabaian secara halus. Tidak diajak dalam rapat penting, proyeknya dipindahkan, dan dinilai tidak cocok dengan kultur perusahaan. Nah, ini fakta pahit yang harus kalian terima. Kompeten saja tidak cukup. Nah, kalau kamu hanya fokus pada kualitas kerja, tapi tidak membaca peta kekuasaan, maka kamu tidak akan pernah memenangkan permainan ini. Nah, banyak orang terlalu polos menilai ini. Mereka pikir kalau saya benar, saya pasti menang. Nah, padahal di kantor yang menang bukan selalu yang paling benar, tapi yang paling mampu membaca situasi. Nah, maka daripada itu, kompetensi tanpa kecerdasan sosial bisa terlihat seperti ancaman. Dan kompetensi yang tidak dibungkus dengan empati bisa dianggap sebagai arogansi. Struktur kekuasaan lebih penting daripada talenta. Nah, setiap kantor itu punya dua struktur, formal dan informal. Nah, kadang yang menentukan karirmu tidak melulu hanya dari atasan, tapi apakah keberadaanmu membuat orang lain nyaman. Nah, kalau kehadiranmu membuat orang merasa kecil, bahkan terganggu, maka kamu akan sendirian. Dan di dunia kerja, kesepian itu bahaya. Nah, orang yang tahan lama biasanya bukan hanya mengandalkan kepintaran. Mereka tahu membuat atasan terlihat baik, mengangkat tim, bukan menenggelamkan, dan tahu kapan harus bersinar dan kapan harus meredup. Nah, ini bukan manipulasi, tapi strategi untuk bertahan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus berpura-pura bodoh? Tentu tidak. Tapi kamu harus naik level. Level pertama, itu kompeten. Nah, sementara level kedua, kompeten plus membaca manusia. Ini ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, jangan pernah membuat atasan terlihat bodoh di depan publik. Yang kedua, menyebut keberhasilan sebagai hasil kerja tim. Nah, yang ketiga, membangun sekutu, bukan hanya reputasi pribadi. Nah, yang keempat, pahami ego orang lain sebelum menunjukkan keunggulanmu. Karena di kantor, persepsi sering lebih cepat bergerak daripada fakta. Orang kompeten sering disingkirkan bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum memahami permainan. Nah, kalau kamu merasa sedang di posisi itu, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Tapi jangan naif juga. Selain menaikkan skill, kamu juga harus bisa membaca manusia. Karena kantor bukan sekedar tempat kerja. Ia adalah arena persepsi, dan siapa yang menguasai persepsi, maka dia yang akan bertahan.